Yuda, di mana beliau juga adalah seorang aktivis dan anggota BMISA, dan juga beliau ini adalah jurnalis. Nah, selain aktivis dan juga anggota, dan beliau tuh adalah jurnalis yang memang seringkali menulis tentang perkembangan PMI di Arab Saudi, dan beliau juga seorang aktivis. Kita akan menanyakan tentang BMIS itu apa, mulai dari berdirinya sampai menjadi sekarang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Yat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Ini udah lama kita nggak ketemu ya. Iya juga sih ya. Dulu mungkin kita sering kalau ada acara-acara kita hadir ya. Sering bikin project. Sering bikin project dan bahkan kita satu frame untuk acara-acara yang sekiranya penuh mengedukasi teman-teman. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali Kang Yat. Untuk sekedar mengingat atau mengenang ya perjalanan BMIS ini adalah salah satu LSM yang tertua yang ada benar ya yang berdiri. Nah, mungkin Kang Yat bisa diceritakan berdirinya BMISA ini apa gitu? Ya, BMISA itu dulu namanya Buruh Migran Indonesia Saudi Arabia. Iya. Dan seiring berjalannya waktu, kemudian ketika akan dilegalisasi, didaftarkan di Kemenkumham, itu ditolak karena ada negara Saudi penamaan. Maka kita ganti dengan Bangkit Migran Indonesia Solidaritas Amanah. Sebenarnya kepanjangannya ini bisa dikatakan nggak nyambung ya, tapi kita ingin ingin utuh BMISA-nya. Nah, lalu histori kenapa namanya BMISA gitu kan? Secara ini tuh general nama ini tuh kan. Nah, ini mungkin belum banyak yang tahu ya, termasuk anggota BMISA juga banyak yang belum tahu gitu. Perjalanan singkatnya historinya menjadi BMISA itu apa historinya gitu ya? Kenapa sih namanya BMISA gitu kan? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Sehingga nama BMI sama SA-nya ini kan ini secara general, Bang. Iya. Nah, dulu kita ini kan bergerak itu sebelum kita berdiri 2013. Tetapi kita pergerakan gitu itu sejak 2011 2012 dengan teman-teman aktivis di lapangan. Sudah turun ke lapangan ya? Iya, semacam itu. Nah, terjadi yang namanya degradasi moral. Ya, kalau dulu kita klik di YouTube TKW goyang Jeddah itu wah. Oh iya, ya, saya ingat itu video itu sempat viral ya. Ada orang yang joget-joget sehingga framing tentang PMI di Arab Saudi ini sangat jelek. Nah, para TKI yang di Asia Pasifik seperti Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, mereka enggan disebut TKI. Mereka mengistilahkan TKI dengan BMI. BMI Hong Kong, gara-gara video viral. Iya, BMI Taiwan, BMI Jepang, BMI Korea, sehingga mereka ingin ada perbedaan istilah gitu kan dengan TKI di Timur Tengah. Nah, kita dengan kawan-kawan waktu itu dengan Kang Ganjar, Abdul Hadi, semualah pendiri BMISA bahwa kalau di Asia Pasifik bisa BMI, kita juga SDM kita bisa mampu mendirikan sebuah organisasi. Makanya dengan kita gaungkan nama BMI SA gitu kan. Kalau di Hong Kong ada BMI Hong Kong, BMI Taiwan, kita ada BMI SA. Nah, di situ sehingga penamaan itu kita gaungkan terus, entah itu surat menyurat ke pemerintah, entah itu di media sosial, sehingga nama TKI Jeddah yang goyang-goyang itu yang istilahnya frame-nya negatif, ini nanti akan kalah dengan BMI. Kemudian pemerintah juga nggak mau kalah. Wah, masyarakat ini mengistilahkan TKI dengan BMI, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengganti istilah TKI dengan PMI. Pekerja ya? Pekerja migran, seperti itu. Nah, itu untuk histori nama, Bang. Mungkin jarang sekali ya orang yang tahu gitu kan. Jadi sebelum dibikin itu memang sudah ada planning ya bahwa semua itu harus sesuai dengan kejadian-kejadian. Iya, ya kan, betul. Ya, okay. Terus kenapa kita sampai mendirikan sebuah organisasi? Karena kita sadar bahwa tanpa berorganisasi kita nggak bisa apa-apa, Bang. Tidak ada power ya? Tidak ada power. Kalau kita berjuang sendiri, kita nggak ada power, Bang. Nah, kita ini historinya kan sejak
2013 bagaimana waktu itu program amnesti katakanlah chaos ya kan, sampai terjadi penumpukan massa di Kubri Palestina sehingga ketika kalau Kang Yat barusan bilang bahwa ada penumpukan di Kubri Palestina itu masih saya ingat, tapi tahunnya lupa itu sekitar 2013-an ya. Akhir 2013. Iya, betul. Terus kemudian ketika suara-suara kita ini hanya satu orang itu nggak didengar oleh perwakilan pemerintah. Maka di situ dulu ada yang namanya sebelum BMS itu ada BMB atau apa dulu tuh? Saya masih belum ingat, tapi saya ingatnya cuma BMS saja. Iya, saya lupa dulu gabungan aktivis yang namanya, saya juga lupa ya, dulu ada memeriksa segala macam itu BMB atau apa saya lupa lah, ada Gusto Bib di situ kan. Banyak lah teman-teman aktivis. Pion ya mungkin apa ya? Pion atau? Bukan, itu Pion setelahnya. Saya lupa namanya ya, cuman oh iya, bisa di-cut ya Bang ya? Nggak apa-apa lah. Nah, begitu Bang. Terus kemudian bahwa ketika kita berorganisasi, maka suara-suara kita akan didengar pemerintah. Begitu. Maka powernya lebih ya. Iya, saya harap kepada para pekerja migran yang ada di Arab Saudi itu jangan apatis terhadap organisasi. Kadang orang menuntut, loh BMI harus gini, harus nolong orang. BMI harus nolong TKI. Lah BMI siapa Bang? BMI itu lahir dari rahim TKI, dari rahim buruh migran, dari rahim pekerja migran. Mereka BMI SA ini tidak dibiayai oleh negara. Kalau para pekerja migrannya, para buruh migrannya ini apatis terhadap organisasi, siapa yang akan membangun BMI? Makanya saya kadang sedih ketika kita mengajak seseorang untuk jadi anggota, mereka ngapain sih berorganisasi? Kita cukup kerja, dapat gaji banyak, nanti udah sukses pulang. Konteksnya tidak seperti itu. Kita hidup di alam dunia ini, kita hidup sebagai manusia sosial, di mana kita membutuhkan orang, orang membutuhkan orang lain. Iya. Hidup itu dengan kita banyak silaturahmi, banyak kawan, kadang rezeki ada di situ Bang. Nah, kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, makanya kita juga harus memikirkan. Karena misalkan begini, ketika kita konteksnya pekerja migran, regulasi undang-undang pekerja migran ini kan aturan pemerintah yang buat. Lalu siapa yang mengkontrolnya kalau bukan dari kita, dari pekerja migran? Kalau mereka cuman ya udah bekerja aja. Ini undang-undangnya siapa yang mau peduli Bang? Iya, tentunya seperti siapa itu. yang mau mengkritik pemerintah ketika abai terhadap perlindungan? Nah, makanya saya berharap teman-teman itu melek berorganisasi. Jangan cuma menuntut, BMI harus begini, ormas tuh harus begini. Lah ormas juga lahir dari rahim PMI. Yeah. Mereka dibiayai oleh uang mereka sendiri, bukan uang negara. Tentunya selain ormas itu, selain LSM atau ormas ya istilahnya itu meminta atau mengharap kerjasama, dan itu juga dalam dalam perjalanan ada renew generasinya nanti. Betul, seperti itu. Betul, ada regenerasi Bang. Kalau kita nggak ada regenerasi, padam organisasi ini Bang. Tongkat estafetnya tentunya dengan merengkut atau melibatkan, atau keterlibatan mereka itu sudah akan menjadi kader-kader bahwa mereka itu akan tahu di lapangan seperti apa sebenarnya gitu. Kita lihat sekarang di Jeddah ketika ada event, ketika ada apa, orang-orang itu aja. Orang-orang itu aja, di organisasi manapun orangnya itu aja. Di Riyadh apalagi, di Riyadh lebih lebih prihatin lagi, orangnya udah dewasa udah di atas 50. Kita ini alhamdulillah di Jeddah masih muda-muda Bang, gitu kan, bener nggak? Iya. Nah makanya para pekerja migran di Arab Saudi itu jangan apatis terhadap organisasi. Masa kalah dengan Hong Kong, Taiwan, mereka perempuan, mereka melek organisasi yang lebih aktif ya, yang lebih aktif mereka. Bayangkan dulu kita punya anggota Bang, namanya Mila dulu. Dia tuh di BMIS itu cuma ikut-ikut doang Bang, ikut-ikut gitu kan, ikut-ikut. Dia nggak dikasih jabatan di BMIS itu, tapi dia memperhatikan
Ketika pulang ke kampung, dia nyalon BPD, Badan Pengawas Desa. Ya kan? Jadi kita ini belajar di sini. Ketika nanti pulang kampung, kita open minded, kita nggak kalah pergaulan dengan di Indonesia, kita bisa terjun membangun desa. Iya, betul. Banyak anggota-anggota kita ketika pulang kampung membangun desa. Iya, yang namanya belajar itu kita bisa di mana saja dan kapan saja. Belajar tidak harus di sekolahan ya. Sekolahan itu tempat sistemnya kan formal ya. Kita bisa belajar dari alam, kita bisa belajar dari perorangan, kita bisa belajar dari segala kejadian kan seperti itu. Ya Kang Yat mengingat nih, Kang Yat selain sebagai anggota juga Kang Yat mungkin sebagai sekretaris ya. Sekretaris ya. Pernah ya? Ya sekarang sekretaris. Sekarang sekretaris ya. Jadi selain sekretaris dulu Anda sebagai jurnalis juga. Nah, mungkin bisa diceritakan sebagai semasa Anda menjadi jurnalis, tulisan-tulisan apa atau kejadian-kejadian apa yang Anda muat dan menjadikan satu pembaca atau ya pembaca dari tulisan liputan yang Anda liput itu menjadi tren gitu istilahnya, menjadi orang di luaran sana itu tahu oh begini sebenarnya kehidupan di Saudi Arabia dengan tulisan Anda. Iya, mungkin kenapa saya menulis? Yang pertama itu hobi. Saya dulu sebelum mempunyai laptop, saya tulis di buku, Bang. Buku diari. Hari ini bagaimana perasaan saya tulis gitu kan. Nah, kemudian ketika zaman sudah modern, kita belajar menulis gitu kan. Kemudian kita berpikir bahwa organisasi itu akan sebuah organisasi apapun itu lembaganya itu akan ditopang oleh kebutuhan yang namanya media. Media betul. Nah, kalau kita tidak menguasai media, nah kemudian kita akan kalah, Bang. Kemudian saya belajar nulis, kemudian dibantu oleh teman-teman, dan kemudian kita membuatlah sebuah website media Liputan BMI. Dan Liputan BMI itu adalah satu-satunya media yang dikelola oleh pekerja migran dan mendapatkan penghargaan Hasan Wirayuda Award. Iya betul. Itu tahun berapa ya? 2016. 2016. Betul, iya. Jadi lalu apa saja sih yang saya dapatkan ya? Yang saya dapatkan paling berharga, yang orang tidak tahu saya bisa tahu, dan saya bisa mengambil hikmahnya. Misalkan begini, Bang. Contoh, waktu itu ada 2 PMI kita yang dihukum yang terancam hukuman mati. Satu Siti Zainab di Madinah, yang satu lagi Darsem. Darsem. Masih ingat saya itu. Itu dibebaskan, ya, dan mendapatkan bantuan dari TV One 1,3 miliar. Almarhum Siti Zainab, dia dipancung kepalanya, dipenggal. Menurut kacamata Bang Reja, siapa yang beruntung? Oke, yang waktu itu. Jawab dulu, siapa yang beruntung? Tentu Darsem kan? Tentu Darsem, karena ketika dia dibebaskan dari hukuman mati, kemudian dapat 1,3 miliar. Menurut kacamata orang di luaran, mungkin yang beruntung Darsem. Tapi ketika saya mencoba meliput, mencoba mencari-cari informasi, media itu kan kerasa kerusuknya informasi. Duduk perkaranya ya? Betul. Yang lebih beruntung adalah almarhum Siti Zainab, almarhumah Siti Zainab. Di mana beruntungnya? Kalau kita melihat dimensi yang lain, kacamata yang lain. Bayangkan almarhumah sebelum dipancung kepalanya, dia hafal 16 juz Al-Quran. Berarti ketika dia sebelum dipenggal, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertanyaannya, siapa yang menjamin hidup kita bahwa kita akan selamat dunia akhirat? Dan sebelum kita dicabut nyawanya, kita mengucapkan kalimat thayyibat. Siapa yang menjamin? Nggak ada yang menjamin. Kita hari ini baik, belum tentu esok kita baik. Kadang-kala kan ada 2 kalimat itu, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Dan kita tidak akan pernah menjamin insya Allah mungkin kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lalu bagaimana Darsem? Darsem kita cek di media sosial, media mainstream, di televisi. Bagaimana dia janji akan memberikan sebagian kepada keluarga almarhumah Ruyati yang dipenggal kepala. Nggak ada. Bagaimana dia akan membangun jalan? Nggak ada. Bagaimana ketika dia berjanji akan bangun musola? Nggak ada. Dari kacamata dunia, mungkin Darsem lebih beruntung. Tapi dari perspektif akhirat, insya Allah almarhumah Zainab yang lebih beruntung. Karena tidak ada yang bisa menjamin hidup seseorang husnul khotimah. Nah, itulah untungnya kita menggali sebuah informasi yang orang lain mungkin tidak tahu. Hanya framingnya saja. Betul. Dan kita tahu dan kita bisa belajar dari situ, Bang.
Iya. Kita harus berpikir gitu kan. Oh ini ikhtibarnya di sini nih. Pelajaran yang kita ambil. Ada lagi satu kisah, Bang. Dulu ada orang KJR yang telepon, Kang Yan, ada yang meninggal, overstyer katanya. Nggak ada identitas. Nggak ada identitas, Bang. Ya, bantulah cari identitasnya. Saya sebar di media sosial. Ketemulah orang, keluarganya, suaminya, Bang, yang ketemu. Saya kaget, demi Allah, saya bergetar perasaan saya, Bang, ketika ditelepon. Oh iya, suaminya. Ternyata almarhumah semenjak di Arab Saudi 7 tahun zolim kepada suaminya, 7 tahun tidak pernah ngirim, dan dia meninggal di kamar orang luar, orang Pakistan. Bagaimana ketika kita zolim kepada suami, maka balasan Allah itu nyata. Orang mungkin tidak ada yang tahu, dan kita tahu di belakangnya, dan itu kita tidak perlu up kepada si ini gini, nggak perlu, cukup kita jadi pelajaran saja, kayak gitu, Bang. Nah, itulah beruntungnya hal yang paling menguntungkan bagi saya ketika saya aktif di jurnalis. Iya. Kayak gitu. Oke. Selain Anda sebagai jurnalis, dan itu adalah satu dinamika ya dicerita dalam ketulisan Anda. Anda sebagai aktivitas juga dan sering membantu teman-teman yang punya masalah di lapangan tentunya, ya kan? Iya. Nah, pernahkah Anda mendapatkan satu kejadian yang mungkin teman-teman PMI alami dan Anda sendiri yang menangani itu seperti apa sih yang di lapangan yang dialami oleh teman-teman itu sebenarnya gitu? Dan mungkin pernah menjadi satu yang paling menjadi tantangan buat Anda sebagai aktivis. Yang paling tantangan, yang paling kita merasa bangga, kita dulu pernah menyelamatkan PMI asal Jawa ya, itu 27 tahun oper kontrak. 27 tahun oper kontrak, dan lokasinya ada di Hamdaniyah. Yang paling mengesankan adalah bagaimana kita mengambil orang, ya, mengaburkan orang, dia tidak pegang HP. Zaman dulu kan yang tentunya ya? Ya, tahun 2015 lah. Enggak semua orang punya HP kan? Punya HP, tapi kan ini udah 25 tahun. Dimana dulu itu istilahnya enggak, walaupun HP, tapi kan enggak ada location, enggak kayak sekarang kan? Mungkin ada kesulitan juga ya? Kita dapat informasi dari keluarganya, bahwa ini nih ada orang Indonesia yang pernah kerja di sana. Orang Indonesia tersebut kemudian kita bawa ke lokasi. Mana rumahnya? Ini rumahnya. Lalu dengan tenggang waktu 2 bulan, kita tuh sering bolak-balik ke sana, Bang. Kita eksekusinya 2 mobil waktu itu. Jadi kita pulang pergi 1 hari nggak berhasil, minggu depan nggak berhasil. Pas waktu itu kebetulan kita 2 mobil, waktu itu Hendar yang eksekusi itu. Hendar tahu kan? Iya, masih ingat. Nah, kemudian pas buang sampah kita ambil, lalu kita bawa ke KJRI, kita serahkan. Yang bersangkutan dapat hampir 500 juta waktu itu. Gajinya selama 25 tahun, 26 tahun. Itu yang mungkin menurut kami paling berkesan. Yang itu perjuangannya luar biasa. Tapi, Bang, saya selalu bilang kepada teman-teman kita yang meminta bantuan kepada organisasi, baik itu kepada saya pun yang lain, bahwa sebenarnya yang dapat menolong kita ini bukan orang, bukan si Iyad, bukan siapa, Allah yang bisa menolong kita. Makanya ketika ada sesuatu terjadi di lapangan, entah itu yang sakit segala macam, saya selalu mengatakan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat. Karena sehebat apapun kita, ya kan, atau apapun pemerintah kita, kalau Allah belum berkehendak, belum bisa, Bang. Mau Jokowi yang turun tangan pun nggak bisa kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Iya, betul. Nah, makanya jangan kita menggantungkan pada orang. Gitu kan. Ketika kita ada masalah di lapangan, introspeksi diri dulu. Gitu loh. Apa yang pernah dilakukan ya? Apa yang sudah kita lakukan? Jangan semua kejadian itu tergantung amal dan perbuatan. Nah, seperti itu, Bang. Banyak kejadian seperti itu. Terakhir kemarin, ada yang disiksa oleh majikannya. Baru 2 bulan disiksa majikannya. Ketika saya tanya interogasi, ternyata nggak izin dulu sama ibunya. Karena dalam kehidupan kita itu ada karma, ya kan? Ya kan? Ada karma dan ada juga kadang-kala kualat gitu kan. Betul, Bang. Dan itu memang jadi fakta kalau ya. saya sarankan kalau ingin bekerja ke Arab Saudi, kalau dia punya suami, minta dulu izin suami. Bang, saya mau bekerja, Akang, Mas, saya mau bekerja ke Arab Saudi. Niatkan dalam hati kita yang benar
udah kepada suami. Dan kerjanya benar gitu ya? Iya, baru kita kepada orang tua. Insya Allah selamat Bang di sini. Tenang ya, iya. menjalani aktivitasnya seperti kalau kita BAP satu orang yang punya masalah di sini, ya tidak semua sih, tapi mayoritas pasti. Kalau dia mengakui pasti Bang. Akan lancar ya. Iya. Ya oke Kang Yet ya. Anda juga sebagai pekerja migran dan sebagai aktivis juga jurnalis dan juga sekretaris. Dan sekarang Anda sebagai PMI juga nih, dan melihat mungkin sekarang banyak sekali fenomena-fenomena kejadian PMI yang mungkin menurut kita sih mungkin ya itu secara alami ya istilahnya ya wajar, sah-sah saja kan ya itu nih. Tapi kalau menurut pandangan Anda dan bagaimana sih seharusnya menjadi pekerja migran itu, atau menurut pandangan Anda itu kejadian-kejadian ini kejadian apa Bang? Ya maksudnya ya, ada ya teman-teman yang disiksa lah, yang ya mungkin lah seperti itu ya istilahnya tanda kutip disiksa itu kan mungkin ada masalah ya. Kalau misalnya kita umpamakan tidak ada asap tanpa api, betul kan ya. Kalau memang misalnya orang baik-baik, orang tidak mau berisiko ya, orang bermasalah biasanya orang menghindar dari risiko ya, tidak mau risiko berarti dia menghindar. Nah kejadian seperti itu berarti apakah dia itu kurang berhati-hati atau memang sudah nasib dengan takdir atau takdir dengan nasib gitu, atau menurut Anda itu bagaimana ya? Ya, kalau kita lihat dalam konteks pengiriman pekerja migran per sekarang gitu kan, per tahun ini, atau setelah dilakukannya moratorium atau penutupan pengiriman resmi, maka para pekerja migran yang datang ke Arab Saudi itu adalah betul-betul mereka ngadu nasib. Kenapa saya katakan ngadu nasib? Karena ketika mereka datang, itu tidak ada regulasi hukum yang mengatur. Karena keberangkatan mereka unprosedural, mayoritas ya, mungkin tidak semua. Oke, sebentar Kang Yet. Oh iya betul. Iya betul. Iya. Karena sudah di stop ya. Iya, dulu kan 2014 itu ditutup ya kan oleh Menaker Hanif Dakhiri melalui Kepen 290 kalau nggak salah, tahun 2014. Awalnya moratorium 2011. Dipertegas lagi ya. Artinya yang datang ke Arab Saudi kalau dia menggunakan visa formal, dia resmi. Tetapi ketika dia dipekerjakan di perumahan, kemungkinan besar dia adalah unprosedural. Unprosedural itu termasuk ilegal juga. Kenapa? Karena keberangkatan mereka tidak diketahui oleh negara. Khususnya Depnaker ya? Khususnya BP2MI. Dulu ya? Iya, kalau dulu kan BNP2 TKI, sekarang BP2MI. Di mana kalau misalkan pengirimannya resmi, mereka akan dibekali dengan PAP, pembekalan akhir pemberangkatan. Mereka akan dibina dulu, dikasih tahu, dikasih bekal hukum, atau dikasih juga edukasi pengenalan budaya setempat, segala macam, juga pelatihan usahanya juga, pelatihan kerjanya juga, dan kemudian mereka terdata di Cisco KLN atau di kartu KTKLN, ada yang fisik, ada yang berupa online. Kalau mereka tidak melalui prosedur itu semua, maka sudah dipastikan mereka unprosedural Bang. Ya kan, kedatangan mereka tidak diketahui oleh negara, kedatangan ke Saudi ini. Terus kalau misalnya ada masalah juga, negara juga tidak agak sulit. Kenapa? Karena tidak punya surat PK yang dilegalisasi oleh KBRI atau KJRI. Sehingga mempersulit mereka untuk memayungi hukumnya ya. Betul, ketika mereka ada permasalahan, gaji dan sebagainya, mereka tidak punya legal standingnya untuk memfollow up kasus mereka ke otoritas Arab Saudi. Berbeda dengan orang yang resmi, yang formal, mereka sebelum berangkat dibekali dengan surat perjanjian kerja. Ketika kita datang tidak sesuai, kita bisa protes, entah itu ke KJRI, KBRI, kemudian di-follow up lagi ke Maktab Amal. Ya kan? Jadi Kang Yet tadi bilang kalau sekarang pekerja migran itu mengadu nasib. Itu betul sekali, karena memang sekarang yang datang melalui visa ziarah itu hanya nasib yang bisa menentukan dia ya. Betul Bang. Kena dan enggaknya, bermasalah dan tidaknya, kembali kepada nasib. Karena memang secara hukum dia sudah tidak mendapatkan ya. Iya, tidak ada regulasi, tidak ada instrumen hukum yang melindungi Bang. Kayak gitu. Dan negara ini sepertinya diam aja, tahu tapi pura-pura nggak tahu. Gitu. Pemerintah Indonesia itu tidak pernah belajar dari Filipina. 2011 pemerintah Indonesia melakukan moratorium.
Filipina juga sama melakukan moratorium, ya kan? Moratorium itu adalah penghentian sementara. Kalau kita bandingkan dengan pernikahan itu istilahnya talak. Talak itu bukan berarti cerai, tetapi kedua belah pihak introspeksi diri dong. Mengasih jeda dulu, biar jeda dulu, saling introspeksi pelajari diri dulu dong. Ketika moratorium, pemerintah Indonesia nggak mau introspeksi diri, dia nyalahin Saudi terus. Regulasinya nggak diperbaiki. Undang-undang itu, Undang-Undang nomor 39 tahun 2004, ya itu beres-beres tahun 2018, ya tahun 2017. baru kemarin. Iya, bayangkan itu berapa tahun itu membuat sebuah undang-undang. Sementara rentang waktunya lama banget, udah berapa puluh sampai ribu. Bertahun-tahun ya. Iya. Untuk menyelesaikannya. Tapi sampai sekarang kan masih jedah juga ya. Jedah juga. Nah, makanya kalau Filipina mereka ketika moratorium dia stop dulu nih. Nanti buru-buru nih. Apa yang kita tuntut kepada pemerintah Saudi? Apa yang perlu diperbaiki? Contoh yang terakhir, saling masukin ya. Contoh yang terakhir kemarin, 2 tahun kemarin aja, Filipina itu moratorium. Kenapa? Karena pemerintah Saudi tidak mau ngasih dana alokasi kepada si pemerintahnya. Ketika moratorium, dan itu akan membuat pemerintah Filipina sendiri merasa keberatan ya, karena tidak bisa melacak. Akhirnya mereka nggak kuat juga, ya udahlah, gua dikasih tuh, buka lagi. Harusnya gitu dong. Tapi sekarang seperti yang Filipina, Indonesia kan juga dibekali ya, sementara sekarang ini. Iya, nggak ada kalau unprosedural. Belum ya? Nggak ada, Bang. Gitu. Karena mereka unprosedural. Kayak gitu. Ini kan sekarang pemerintah solusinya apa? Solusinya SPSK. Ya kacau udah SPSK mah. Ya, bukannya sekarang sebentar lagi ada percobaan yang... Iya, itu SPSK itu. Yang belum ya? Sistem tapi belum ya? satu kanal. Setahu saya belum sih. Belum ya, tapi masih wacana juga. Setahu saya belum, iya. Ya. Oke, Kang Yet ya. Kalau tadi kita sudah berbicara lagi tentang bagaimana penanganan PMI kita di sini, dan Kang Yet sebagai aktivis juga sudah bisa menjelaskan. Dan sekarang Kang Yet, bagaimana sih kalau menurut Anda sebagai pekerja migran itu untuk menjadi pekerja migran yang baik, yang taat? Gimana ya, menurut saya bisa bilang tanda kutip, maksudnya mereka itu yang gimana ya, tidak menyalahi aturan atau bagaimana ya, karena memang mereka datangnya sudah menyalahi ya, tapi paling tidak mungkin mereka itu lebih mengamankan diri, atau gimana menurut Anda pesannya gitu ya? Menurut saya ketika kita sudah bekerja baik gitu kan, dapat gaji yang baik, simpanlah gajinya, jangan untuk foya-foya giliran sakit nanti bermasalah. Iya, jadi ketika kita berada di luar negeri itu yang pertama adalah krikal lingkungan kita ini harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana kita hari ini itu tergantung teman-teman kita. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, insya Allah kita ke bawah baik. Kalau kita bergaul dengan yang tidak baik, ya suatu saat kita akan ke bawah yang tidak baik. Makanya ketika kita berada di luar negeri, jadi anugerah yang paling terbesar adalah kita mempunyai teman yang baik. Teman yang baik itu apa? Teman yang membawa kita kebenaran. Kalau kita diingatkan oleh teman, lo jangan gini dong. Maksudnya begini mungkin Kang ya. Teman yang baik itu adalah teman yang bisa membawa energi positif. Iya, betul, positif. Jadi kalau kita dinasihati oleh teman, mungkin sakit, tapi pikir dulu, bener juga kayak gitu kan, daripada teman yang membawa kesenangan kemudian kesengsaraan. Akhirnya kesengsaraan selamanya. Yang pertama itu dari krikal lingkungan ya. Terus kemudian yang kedua, ini manajemen keuangan sangat penting, Bang. Manajemen keuangan sangat penting. Permasalahan atau substansi masalah pekerja migran itu bukan hanya pada regulasinya, bukan hanya pada majikan yang jahat, bukan hanya pada tadi lingkungan pergaulan, tetapi manajemen keuangan. Bagaimana PMI kita itu banyak juga dieksploitasi oleh keluarganya, dijadikan mesin ATM. Iya, ini betul juga. Solusinya adalah kita harus punya tabungan sendiri, Bang. Betul. Harus punya M-Banking sendiri. Ya, dan itu solusinya ada di Bank Mandiri. Akhiran. Iya, oke. Ini promosi sedikit. Oke, nggak masalah. Cuma kembali juga nih buat teman-teman yang terutama yang ilegal ya. Jadi kadangkala. Ini nggak dilanjutkan lagi tadi substansi yang tadi. Oke, nggak apa-apa, kita lepas nih ya sebenarnya. Oke, tadi kita Pak Yet sudah menyampaikan untuk teman-teman harus punya tabungan, dan sekarang dibuka ada beberapa
BUMN yang di sini Iya, ya. ada 3 BUMN di sini, Mandiri, BNI, Mandiri, BNI, BRI. BRI. Tinggal pilih salah satu yang Anda paling sukai dan gampang prosedurnya. Tapi Mandiri itu paling gampang prosedurnya, Bang. Iya, di situ langsung diaktifkan M-Banking, Bang. Di situ. Insya Allah kita bisa. Iya, serius. Jadi sering. Ya. Oke, kembali sahabat PMI di mana saja Anda berada. Itulah tadi segelas percakapan perbincangan kami ya tentang mengenai BMIS itu apa, dan Kang Yat sebagai jurnalis juga pernah menulis sesuatu yang mungkin akan menjadi menarik buat pembacanya di mana-mana ya, tentunya di penempatan tenaga kerja, dan juga Kang Yat sebagai aktivis juga yang telah menangani beberapa permasalahan dari PMI sendiri, dan juga Kang Yat berpesan untuk para teman-teman PMI bagaimana menjadi pekerja migran yang baik, tentunya tidak lepas dari manajemen keuangan. Kita sebagai pekerja migran tentunya tidak selamanya berada di luar negeri, suatu saat nanti sometimes kita akan baik to negeri kita, dan bagaimana apakah kita sudah punya persiapan atau punya tabungan di masa tua kita, plus jangan lupa untuk sekedar menyisihkan